Jadi dibuka infus setnya, dipasang ke cairannya. Nah ini ya, hati-hati sama ini ya. Ini harus dijaga steril. Nggak ada tutup. Ini harus dijaga steril. Kadang-kadang ada yang ada tutupnya, tapi seringkali nggak ada ya. Ini harus steril. Biasanya itu udah gini. Nah ini kan dalamnya. Ada yang nggak ada. Biasanya kita Nah, karena ini kan steril, masih steril. gitu ya. Oke ya. Jadi jangan lupa dikancing dulu. Kunci dulu infusnya. Terus ini dibuka. Oh. Dialirkan. Dialirkan. Ya, setelah itu dialirkan. Kuncinya dibuka. Oh ya. Setelah itu kita keluarkan udara yang ada di dalam selang. Ini diisi dulu ya. Oke. Becek. Usahakan segini biar nanti bisa lihat tetesannya. Setelah itu kita keluarkan udaranya. Ini dibuka. Jika tidak emboli ya, udaranya harus keluar. Ini sampai keluar semua. Kok ini? Cairannya keluar semua gitu. Masih ada kunci kalau sudah keluar semua ya. Setelah itu ini dikunci. Setelah Lalu dikunci, gantung. ini digantung. Atas mungkin. Setelah itu Lakukan. Nah, cuci tangan setelah itu ya. cuci tangan. Cuci tangan bersama. Setelah cuci tangan, keringkan pakai sarung tangan. Identifikasi nanti lokasi pemasangan infusnya. Ini mau pakai yang berapa? Mau pakai yang berapa? I pikir nanti kita sedia nomor 20 ya, yang nanti kalian pakai ya. Sudah. Ini macam-macamnya ya. Kita punya. Buat biru nggak sih? Ya. Buat. Kelihatan kayak sama ya. Tapi kalau misalnya kita gini kan. Oh. Ya. Oh iya. Kuning. Oke. Ini bahan. Identifikasi lokasi pemasangan infusnya. Apa sih namanya? Di dorsomanus. Sumanu. Sumanu. Sampai di somo terus habis. Habis pendek. Lalu pasang torniket nanti ya. Setelah diidentifikasi. Cukup aja. Aku Ini ya. Desinfeksi ya dari dalam ke luar karena tidak ada luka lagi ya. Dari dalam keluar ya. Lalu pasang torniket Torniket. Pasang aja. pasang. di proksimal dari tempat yang akan ditusuk. Jangan lupa, saya mau ingat ya. Kalian kalau nusuk jangan lupa arahnya harus ke arah kranial, ya. Jangan kebalik ya. Ya, kranial. Selanjutnya ini dibuka. Kelihatan tangan. Oh iya, I like paham. Pinky boy. Oh my god. Why so big? Yang ini harus diposisikan ke atas ya. Jempolnya ngarah ke atas. kayak playboy ya, Pak? Ya, sama. Lucu banget. Ya kira-kira 30 sampai 40 ya. Satu tip. Bukan nonton HP ya, Kak? Itu ini merem ya? Iya, kayak merem ini ngomong. Dengar suara. Aku lihat dari HP-nya suka. Iya, Thank you. Tandanya kalau masuk ada cairan. Ada cairan ya. enggak aman kok. Aku mau tak minus kan. Ya, aku nggak boleh apa-apa. Nggak boleh apa-apa tapi nggak apa-apa. Biasanya dari situ dong.
kan sudah ada ya. Karena ini apa namanya, tekanannya kurang, biasanya kalau darah nanti langsung muncul ya ke belakang sini banyak. Nah kalau kayak gini dia sudah muncul ini yang didorong, ini yang didorong, ini ditarik, ini didorong, ini ditarik. Setelah itu biasanya itu kita langsung masukin ini. Nah tangan kita yang Oh my god, darahnya tumpah. ini biasanya ini Nah, ditahan. untuk menekan itu biar nggak keluar. Biar nggak keluar darahnya. Cuma ini karena Yang selang maksimal. nggak bisa. Itu kan biasanya ini kita tekan pembuluh darah. Biar Biasanya darahnya waktu nggak kita ngambil tetes ini keluar. darahnya akan netes. Oh my god. Setelah itu Ini Oh, aku udah lupa sama si ini. Nah setelah ini jangan lupa ini dikemas. jangan lupa dikendorkan Ya misalnya mana dia anak Ini itu kan harusnya fenomenalnya mana ada ke perifer. Harusnya fenomenal ke atas balik ke jalan. Jadi kan seberapa banyak Lepasnya terus terang menarik. vena perifer. tandanya kalau misalnya benar tetesannya lancar. Nah itu kalian masukkan tetesannya butuh berapa per menit. Kok keluar gitu ya? Kan ini kan ngambilnya aja. Sambil ini di Mainkan. Oh, dia mesin. Maksudnya di belakang. Diapain diapain? Alirannya. Tadi kan hilang di Jadi Pakai detik jam harus punya alergi. Makanya kalau saya mesti beli yang analog, Nggak ada jadul memang. Saya sambil bekerja. Ya. Pinjem boleh kalau waktu ujian pinjem aja nggak apa. Lalu fiksasi. Sekarang fiksasinya. Plaster tadi yang sudah disiapkan. biasanya nanti kan pasti ada darah yang keluar di sini, dilap dulu darahnya, baru nanti di fiksasi. Fiksasinya tuh bisa macam-macam ya. Di rumah sakit yang swasta yang bagus mungkin plasternya bagus ya. Cuman biasanya- intinya ini yang standar. Biasanya itu yang transparan sudah langsung di Langsung langsung plek enak. satu kali. Ini standar kita ya. Iya. Ya. Kan kasih ya, Kalau masih lawan kertas. kita di desa Siwalan Kerto kita pakai ini ya. Kelihatan silang ke atas. Usahakan yang Kalian ini harus surprise. jangan sampai nempel yang ini. Nanti kalau nyopot bisa. Silang. Setelah itu sampai lagi di atas ya. Pita. dari bawah terus Ya pita. Plaster sebelumnya disiapin dulu. Biasanya harus sudah disiapin. Satu yang membedakan kalau ini nanti kita pakai blood set, yang dipakai nanti three-way. Ya. Oh, ya. Karena kalau misalnya ada buntu darahnya nyemplungnya gampang, ya. Three-way itu ada yang long, panjang, ada yang pendek. Ya. Ini dokter apa ya? Saya kasih buang sampah, sarung tangan, cair ya. Nah ini ya, ini three-way stopcock. Ya, three-way ini nanti ada yang dihubungkan sama ini. Nah, sebelum kalian pasangkan ini ya, pastikan ini nutup. Nah ini enak. Oh, Dimasangin venet. Oh iya. Yang itu sama ya. Ya, Iya. jadi ini ada kuncinya. Ini dihubungkan sama infus, ya toh? Ini yang ke pasien. Ini posisi nutup. Ya, kalau misalnya butuh spool ya, ini kan infus ya. Ya, infus ya. Oh ya, ini. Ya, ya. Nah, ini nutup dia. Nutup. Kalau mau dialirkan berarti dia harus posisinya dibuka. ini. Nah, dia akan ngalir. Oke, ya. Kalau misalnya ini butuh spool nih, ya. Ada buntu nih, dia lah. Nah, kadang-kadang butuh gini. Berarti kalau dari sini kan yang jalan sini sama sini. Iya. Ya, sesuai kebutuhan. Ya. Atau mau Spool masukin itu obat. buat Mendorong. Buntuan, membersihkan ini apa yang buntu. ya sesuai kebutuhan. Jadi kalau blood set lebih baik pakai ini, harus pakai ini ya. Nah kalau gini berarti ya biasa, ya lancar ngalir ya. Oke, perlunya ini. Kadang kalau butuh panjang ya yang panjang.
ya, 3 way. Kateter 3 way. Oke. Jadi perhatikan yang nutup mana, ya. Oke. Jangan lupa dimatikan dulu ya. Ya, ini ya, ini dimatikan dulu, ini sudah dimatikan, jadi biar nggak ngalir terus ya. Kemudian gadgetnya, nah ini, apa namanya, kantong darahnya, ya kantong darahnya, ya dimasukkan. Nah, nanti mudah-mudahan nanti kita bisa dapetin ya, daminya yang aslinya ya. Nah, ini, oke. Nah, yang merah ini anggap ini kantong darah, ya. Nah, jadi dibuka, jadi tetap ya ini ya. Kemudian ini dibuka ya. Ya. Nah, atau tetesan sesuai program terapi. Ya. Biasanya 15 menit pertama diberikan transfusi secara perlahan ya, tidak lebih dari 2 ml per menit. Kecuali komponen darah tertentu, ya nanti biasanya nanti akan ada, nanti kalian kalau sudah masuk istilah untuk teorinya ya, kapan itu harus cepat dan sebagainya. Misalnya untuk plasma, untuk resusitasi, kondisi shock, nggak mas. Atau nanti di ruangan aja di masing-masing ya. Ya, di spool, dikasih serpiset untuk bilas cairannya. Bilas, jadi misalkan ini sudah habis, ya, dibilas ya. Dibilasnya pakai ini sambung ke sini, bisa. Jadi cairan infusetnya ini ya, ini disambungin lagi, pindah ke sini, ya mas, pura-pura mas. Jadi ini nanti biar terdorong semua masuk, ya, terdorong semua masuk, ya. Oke. Terus kemudian ya kita ganti. Kalau ternyata infusnya pasien itu bukan pakai enasen atau pasibila, setelah ini terdorong masuk semua, nggak ada darahnya, kita ganti dengan cairan infus yang semula. Ini kan untuk spool aja ya, untuk mendorong membersihkan. Ya. Nah, ini di spool sampai ini jernih. Tetesannya biasanya ya tetesannya maintenance ya. Sudah, nanti kita ganti lagi ke infus yang semula. Terus kita buka. Karena ada beberapa pasien kok di manekin ini kan kayak lurus-lurus aja ya. Tapi ada beberapa pasien tuh di tengah-tengah sini belok. Berarti kalian harus mengestimasi. Karena ketika nanti kalian tusuk, berarti kan nanti kan batas luarnya kan sampai sini. Berarti yang di dalam adalah full warna putih. Berarti kurang lebih sebesar segini panjangnya ya. Berarti kan setting. Kalau aku nusuk dari sini, berarti dia sampai sini. Oh masih aman, nggak kena percabangan. Kalau kamu tusuk dari sini, titik tengah sini, berarti nanti dia jatuhnya segini. Waduh, nanti kena percabangan ini. Ya kan? Kena pergelangan tangannya dia gerak-gerak. Wah bisa-bisa nanti pecah, flebitis kayak gitu-gitu ya. Jadi anggapannya waktu kalian melakukan pemasangan, kalian harus mengestimasi kayak gini ya. Oh ini kena percabangan, ini mau belok. Berarti kurang segini. Tapi kalau segini kok nanti gelandol di sini ya, nanti susah ngefiksasinya, berarti harus naik atas kayak gitu ya. Jadi kalian bisa menyesuaikan. Berarti kayak tadi ya, ketika tadi sudah kalian sterilisasi, kalian ambil jarum arah ke atas, berarti tinggal oke, aku mau pasang segini, kayak gitu ya. Ya sudah, berarti ini tinggal ditusuk. Nah, waktu kalian tusuk, misal masuk pembuluh darah, seharusnya di tempat warna bening transparan ini akan terisi warna merah, titik bintik darah. Karena ini manekin kan nggak bisa ya, karena kan ini vakum ya. Ketika kita tusuk darah langsung keluar. Nah, ketika di sini muncul warna merah, berarti sudah berhasil. Tapi kalau di sini belum muncul warna merah, berarti penusukan pemasangan kalian ini masih salah, belum masuk ke intravena. Berarti perlu kalian tusuk lagi. Nah, kalau di sini kan kita manekin nggak bisa terlalu dalam ya. Berarti segini sudah masuk. Nanti tinggal dilepasnya adalah telunjuk ini kita dorong si biru-birunya ini supaya masuk, kayak gitu ya. Jadi ini kalian dorong supaya dia masuk. Jadi ketika kalian dorong, ini kan kalian pertahankan. Tarik. Saat kayak gini aja, darah ini nggak bakal keluar. Kenapa? Karena di pipa pembuluh darahnya masih di blok sama jarum. Kayak gitu ya. Tapi ingat jarumnya jangan dimasukin semua karena jarum ini kan cuma buat guiding. Kalau kalian masuk semua, pasien ini kesakitan. Berarti sambil kalian mau menyiapkan sana, di blok. Makanya tangan kiri ini kenapa harus support full ya. Ini ketika diblok pakai jempol tujuannya apa? Supaya darah ini nggak keluar. Tangan kalian berarti menyiapkan akses yang tadi sudah kalian
lenyapkan kayak gitu ya. Ini sudah siap, berarti ini langsung pasang. Pegang sini, pindah, kunci. Jadi tangan kalian kerja, jempol kalian juga kerja ya. Setelah sudah, kalian pastikan apakah pemasangan kalian yang tadi ini benar masuk ke intravena atau tidak. Berarti dengan cara dicek kira-kira netes atau tidak. Selama tidak netes, berarti tidak masuk kayak gitu-gitu ya. Nah, berarti kalau kalian cek, oh ternyata netes mengalir, berarti ini masuk. Kalau ternyata, loh ini nggak masuk gini, padahal tadi kok sudah keluar merah ya, sudah darah, berarti kedalaman. Berarti waktu kalian masuk vena, kalian tusuk lagi, berarti terlalu dalam. Berarti ketika waktu kalian cek gini, wah nggak berhasil, nggak masuk, berarti kalian harus edukasi ke pasien, berarti dilakukan pemasangan infusnya ulang. Kayak gitu ya. Berarti entah kedalaman, pecah dan lain sebagainya. Atau tiba-tiba pas waktu kalian jalankan gini, netes. Tapi di sini langsung bengkak. Berarti pembuluh darah tempat kalian nusuk pecah. Kayak gitu ya. Tusuk pecah langsung di sini gembung. Nah, ketika gembung berarti ya mau nggak mau, ya udah berarti harus diulang, cari akses lainnya lagi. Samping atas kayak gitu-gitu terus. Kayak gitu ya. Nah, terus kalau misal sudah berhasil. Nah, berarti kalau kalian sudah selesai, berarti ini langsung difiksasi. Ini sambil nunggu, tadi kan kalian sudah gunting-gunting. Kayak gitu ya, sudah gunting-gunting nyiapin. Berarti tinggal diambil. Ini kurang panjang ya tadi guntingannya anak-anak. Jadi kalau sudah digunting, oh boleh yang panjang sekalian ya. Kenapa kalian bingung sama tetes-tetesan kah? Enggak. Iya, Tadi sudah. bingung ya? Ya udah nanti Iya, Dok. tak jelasin lagi. Nah, ini tangan kiri kalian kan sambil ngefiksasi ya. Berarti yang sini kalian nyiapin ya gitu ya. Aku lebih suka sebenarnya Ipafix ya guys dibandingkan Hansaplast. Hansaplast tuh soalnya nggak seberapa rapat. Nah, jadi yang dimaksud kayak kupu-kupu itu kalian masukin gini, terus ini tinggal silang kayak gitu ya. Dan ini cuma tinggal silang. Ngefiksasi di sini, terus sisanya berarti kalian pakai fiksasi berikutnya. Jadi biasanya kalian fiksasi. Nah, yang difiksasi itu yang mana sekarang? Yang warna biru-birunya atau warna pink, bukan ini. Kayak gitu ya. Kenapa? Kalau ini sudah kalian fiksasi, ini bisa kalian ganti-ganti kan, bisa tetap dilepas. Jadi biasanya difiksasi kan kayak gini ya. Tapi biasanya kita pakai yang Ipafix warna putih yang besar kotak gitu ya. Pluk, jadi bisa kalian nutup gini. Nah, setelah ini difiksasi, jangan lupa yang menggelantung ini dirapikan. Terus nanti ini juga di plester lagi. Gitu ya. Jadi nanti di plester. Anggap aja plester gini ya. Ini nanti di plester, yang ini ada plester kotaknya ya. Habis di plester jangan lupa ditulis tanggal pemasangan infus. 19 Februari 2026. Nggak bakal ada di checklist ya kan. Karena itu untuk mencegah penularan infeksi PPI kayak gitu ya. Jadi proses pencegahan infeksi harus kalian catat. Kenapa? Kalian harus tahu ini infus dipasang kapan. Nah, sama. Kalau misal ternyata ini kan yang versi tradisional ya, buat nanti kalian ujian kan versi tradisional. Nah, waktu nanti kalau misal kalian kerja, kalian dapat yang ada